Halo, Presiden Jiang. Halo Presiden Jiang. Halo Presiden Jiang. Halo, Presiden Jiang. Presiden Jiang, Kamu nakal sekali lagi? Selama saya sedang dalam perjalanan bisnis, semuanya telah bekerja keras. Saya akan memberikan libur kepada kalian. Kamu juga sudah bekerja keras. baiklah. Xiaoding, kamu gemukan lagi ya. Kak Jiang, silakan naik ke mobil. Ini kunci vilanya. Tunggu sebentar. Nandan, serahkan urusan rumah kepadaku. Ini, Cepat atau lambat aku akan tinggal di sini. Lagi pula kamu alergi serbuk sari. Jika diserahkan kepada orang lain, aku juga tidak akan tenang. baiklah. Tunggu aku kembali. Hati-hati di jalan. Kak Jiang, duduk yang nyaman. Sayang, kenapa kamu baru memberitahuku sekarang bahwa Villa Puncak seharga $1 miliar ini adalah rumahmu? Kamu tidak mencintaiku. Kalau bukan mencintaimu, aku cinta siapa lagi? Bukankah barusan saja? Aku masih belum membuatmu puas? Ah, kamu menyebalkan. Aku bahkan sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Tunggu aku kembali. Tetap saja wanita seperti ini, yang berinisiatif merayu, jauh lebih menarik. Seperti seekor anjing saja. Sudahlah, cukup sampai di sini hari ini. Lain kali, aku akan membawamu ke sini lagi. Sayang, sore ini aku ada acara kumpul bersama teman-teman. Aku ingin membawa mereka ke villa ini untuk melihat-lihat. Ini, Sayang, bukankah kamu bilang kamu adalah CEO dari grup Jiang LV? Villa Puncak ini juga milikmu. Kamu tidak mungkin membohongiku, kan? Jiang Nan akan pergi bertugas selama setengah bulan. Meminjamkan villa padanya untuk bersenang-senang, tidak akan ada ruginya. Villa Puncak ini, aku berikan untukmu. Ini untukmu. Terima kasih, sayang. Teman-temanku pasti akan sangat iri padaku. Seandainya Jiang Nan punya setengah saja dari sisi kewanitaannya, aku tidak mungkin main belakang darinya. Oh iya, sayang. Bolehkah aku membeli sesuatu untuk mendekorasi tempat ini? Tempat ini terlalu sepi. Aku tidak suka. Aku pun berpikiran begitu dari dulu. Ambillah. Suamiku memang yang terbaik. Nanti malam, aku akan menunggumu di tempat tidur ini untuk membuat kenangan baru. Baiklah, saya konfirmasi sekali lagi. Presiden Jiang, kartu hitam Anda telah disalahgunakan orang lain. Apakah perlu dibekukan? Tidak perlu. Sepertinya itu digunakan oleh Moyan. Selama dia senang, tidak apa-apa. Presiden Jiang, kebaikan Anda pada Wakil Presiden Su sungguh membuat orang merasa iri. Dia sangat lembut dan perhatian, serta sangat setia dalam hubungan kami. Berbeda denganku yang tidak romantis, satu-satunya hal yang bisa kuberikan hanyalah uang. Presiden Jiang, Anda terlalu rendah hati. Kali ini Anda berbohong padanya akan pergi dinas, padahal untuk mempersiapkan pernikahan. Nanti saat kembali ke villa, ketika dia melihat Anda, dia pasti akan merasa sangat terharu. Oh iya, aku sudah melihat riwayat hidupmu. Lulusan terbaik Harvard, melamar untuk posisi kepala pelayan adalah hal yang sia-sia bagi bakatmu. Aku akan menaikkan gajimu. Terima kasih, Presiden Jiang. Gaji yang Anda berikan sudah jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Jika Anda menaikkan gajiku lagi, saya merasa tidak pantas menerimanya. Bisa menjagamu di sisimu seperti ini saja, aku sudah merasa sangat puas. Teman-teman, kita semua adalah orang gila. Ayo bersenang-senang, kawan. Teman-teman, mari kita berpesta. Kawan-kawan, kita semua adalah orang-orang gila. Presiden Jiang, coba Anda lihat. Rumah mewah kelas atas. Latar belakang siaran langsung ini, mengapa rasanya seperti di rumahku? Xiaoding, kemudikan mobil pulang. Aduh, berhentilah menyemprot, ponselnya rusak. Padahal ini model terbaru yang baru kubeli. Hanya sebuah ponsel merek ternama, kan? Aku yang traktir. Aku akan membelikan satu untuk setiap teman. Ini kartu Centurion Black Card. Fei Fei, sepertinya Presiden Xu, keluargamu itu terlalu sangat mencintaimu kan? Bahkan kartu hitam yang begitu berharga ini diberikan kepadamu. Lalu jika aku katakan pada kalian bahwa villa genting yang bernilai $1 miliar ini bukan aku sewa, tapi dia membelikannya untukku? Apa?
Siapa yang ada di dalam? Wakil Presiden Shu harusnya tahu bahwa Presiden Jiang sangat terobsesi pada kebersihan. Ia tidak pernah mengizinkan orang luar masuk ke vilanya. Tapi kenapa pintu besarnya terbuka lebar begini? Kalian tunggu aku di sini. Baik, Tuan. Fei Fei, jangan bercanda dengan kami. Villa Yunding ini adalah hunian paling mewah di Jiangcheng, nilainya mencapai 1 miliar dolar. Apa menurutmu suamiku tidak mampu membelinya? Mana mungkin? Presiden Su itu CEO dari grup Jiang LV. Kekayaannya mencapai 10 miliar dolar. Membelikan sebuah villa untuk orang yang paling dia cintai, bukankah itu sudah sewajarnya? Ini salah mulutku yang lancang. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum segelas. Fei Fei, bolehkah kita membuka botol anggur ini? Kenapa aku belum pernah melihat anggur ini? Lupakan saja. Moyan sangat mencintaiku. Apapun yang aku mau, dia pasti akan memberikannya kepadaku. Buka saja jika kalian ingin membukanya. Ayo bersulang. Fei Fei, bolehkah aku melakukan siaran langsung jualan di villamu ini kelak? Tentu saja boleh. Kalau begitu Fei Fei, bolehkah aku membawa teman-teman untuk mengadakan pesta di sini? Villa ini terlalu sepi, biar aku bantu meramaikannya. Tidak masalah. Kalian semua adalah sahabat baikku. Villa Yunding ini, gunakan saja sesuka hati kalian. Lagi pula, suamiku sudah memberikannya kepadaku. Siapa yang mengizinkan kalian berbuat seenaknya di sini? Kamu siapa? Siapa yang mengizinkan kalian berbuat kekacauan di sini? Kamu siapa? Saat kalian masuk, apa pintunya tidak ditutup? Oh, sepertinya lupa. Nanan, serahkan rumah ini padaku. Moyan, sudah kubilang bantu jaga rumahku. Bagaimana bisa mereka masuk ke dalam? Hei, siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar dari sini. Harusnya kalimat itu aku yang mengatakannya. Kalian, keluar dari sini. Apa kamu tahu tempat macam apa ini? Villa Genting. Kalau sudah tahu, kenapa tidak segera pergi? Satu ubin lantai di sini saja harganya sangat mahal. Kamu menginjakkan sepatu kotor itu ke sini? Sudah syukur kami tidak menyuruhmu menjilatnya sampai bersih. Kalau begitu, sampah yang kalian sebar kemana-mana ini, apakah harus kalian makan? Dia ini orang bodoh ya? Hahaha. Terserah kami mau berbuat apa sesuka hati kami. Sekalipun aku menghancurkan tempat ini, itu bukan urusanmu. Karena ini adalah villaku. Villa ini harganya 1 miliar dolar. Sepertinya kamu tidak akan sanggup membelinya. Aku memang tidak sanggup membeli, tapi suamiku sanggup. Gedung Villa Genting ini diberikan oleh suami sahabatku kepadanya. Nanan, Siapa suamimu? Suaminya adalah pemilik grup Jiang LV yang bernilai ratusan miliar dolar. Kamu tahu? Suaminya adalah presiden direktur grup Jiang LV, Xu Mo Yan. Suamimu adalah Shumoyan? Suamimu adalah Shumoyan? Sekarang kamu tahu rasa takut? Wajar saja. Presiden direktur grup Jiang LV, kekayaannya mencapai 10 miliar dolar. Siapa yang tidak takut? Lebih baik kamu segera berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, saat aku mengadu pada suamiku nanti, dia punya 100 cara untuk membuatmu tidak bisa tinggal lagi di Jiangcheng. Presiden direktur grup Jiang Fei itu aku? Apakah di balik ini ada suatu kesalahpahaman? Mau apa kamu? Masih ingin menelepon orang untuk meminta bantuan? Kembalikan ponselku. Aku bukannya takut kamu minta bantuan ya. Aku hanya takut kamu memanggil sekelompok orang rendahan yang akan mengotori villaku. Aku hanya ingin menelpon Shumoyan untuk memastikannya. Memangnya kamu layak memanggil nama Shumoyan? Lagi pula, bagaimana mungkin kamu punya nomor teleponnya? Apa kamu pikir aku bodoh? Benar sekali. Itu adalah? Presiden Jiang, kartu hitam Anda telah disalahgunakan orang lain. Apakah perlu dibekukan? Tidak perlu. Sepertinya Moyan yang menggunakannya, asalkan dia senang. Kartu hitamku, kenapa ada di tanganmu? Ini adalah kartu hitam Centurion. Ini diberikan oleh Presiden Su kepada sahabatku. Kartu milikmu? Kenapa kamu tidak sekalian bilang kalau villa ini juga milikmu? Villa ini memang milikku. Terlebih lagi, Yu Moyan itu juga bukan seorang presiden direktur. Dia bahkan bilang kalau Villa Genting berharga 1 miliar dolar ini adalah miliknya. Dia juga bilang kalau suaminya Fei Fei bukanlah seorang CEO. Konyol sekali, si badut itu pandai melucu. Kalau Presiden Shu bukan seorang CEO, apa mungkin kunci Villa Genting ini hanya dia temukan di jalan? Gunakan matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah kunci dari Villa Genting. Semuanya saudara-saudari, mari bersenang-senang. Villa Genting ini, bebas kalian gunakan sesuka hati. Lagi pula suamiku sudah memberikannya untukku. Tidak, Moyan tidak mungkin mengkhianatiku. Kecuali, dia mengakuinya sendiri secara langsung. Ponselku? Ini ponselku.
Ini panggilan video dari suamiku. Sayang, Presiden Shu, mengenai status pegawaiku, Pergi. Jangan tidak tahu diri. sayang. Sayang. Bagaimana perkembangan pesta di sana? Duh, aku dan teman-temanku benar-benar sangat senang. Terima kasih sudah memberiku villa yang sangat mewah ini. Wajar saja karena kamu adalah wanita yang paling kucintai. Selama kamu menyukainya, aku akan memberikan apapun untukmu. suara ini. Kamu sedang melakukan panggilan video dengan Shumoyan? Cepat perlihatkan padaku. Apa kamu sedang melakukan panggilan video dengan Sumoyan? Perlihatkan padaku. Apa-apaan ini? Cari mati ya? Kenapa dia bisa bereaksi sekuat itu? Bagaimana situasi di sana? Sayang, ada orang yang tidak tahu diri menerobos masuk ke dalam villa. Bisa-bisanya ada kejadian seperti itu. Villa ini sangat mahal harganya. Jangan sampai dia mengotorinya. Tenang saja sayang, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Baiklah, aku akan segera kembali. Suara ini benar-benar suara Shumoyan. Aku sangat mempercayainya, tapi dia malah menggunakan kartu hitamku dan villa ini untuk memelihara selingkuhan. Cinta kamu sayang, aku akan menunggumu pulang di rumah. Hah, sekarang tamatlah riwayatmu. Presiden Shu akan segera kembali. Menerobos masuk ke rumah mewah? Hukuman 3 tahun penjara tidaklah berlebihan, bukan? Memang tidak berlebihan. Aku akan menunggunya kembali di sini. Aku ingin melihat sendiri orang yang akan dihukum. Itu sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa orang itu? Suara tadi terdengar sangat familiar. Aku harus menelepon untuk memastikannya. Setelah baru saja merayu selingkuhan, kamu masih berani meneleponku? Halo, Nanan, apakah perjalanan bisnismu lancar? Aku sangat merindukanmu. sangat lancar. Bagaimana kabar perawatan villanya? Kamu tidak membiarkan orang asing masuk, kan? Tentu saja tidak. Kamu sangat menjaga kebersihan. Dan kamu juga alergi terhadap serbuk sari. Aku selalu mengingat semua itu dalam hati. Mana mungkin aku membiarkan orang lain mengotori villamu? Oh ya? Tentu saja, karena kamulah wanita yang paling kucintai. Karena kamulah wanita yang paling kucintai. Ternyata cinta juga bisa dipalsukan. Nanan, mengingat betapa besarnya perhatianku padamu, bolehkah villa Puncak Awan ini didaftarkan atas namaku? Sekarang kamu di mana? Baru saja selesai sibuk di kantor. Sekarang aku bersiap untuk kembali ke villa. Baik, jangan ditunda lagi. Aku akan mengirimkan kode sandi brankasnya kepadamu. Pergilah langsung untuk mengambil sertifikat rumahnya. Lebih cepat, lebih baik. Baik, aku akan kembali sekarang. Villa seharga $1 miliar sebentar lagi akan menjadi milikku. Yi Shu Moyan. Setelah kamu kembali nanti, sudah saatnya segala sesuatu yang bukan milikmu itu dikembalikan kepadaku. Tadi kamu menelepon siapa? Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kembalikan ponselku, atau kalian akan menyesal. Kamu tidak berpikir bahwa masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu kan? Di seluruh Jiangcheng ini, tidak ada yang berani melawan suamiku. Kenapa kamu memiliki foto bersama dengan suamiku? Sebenarnya siapa kamu? Sebenarnya siapa kamu? Berpura-pura bisu ya. Tanpa kamu katakan pun aku bisa tahu. Kamu adalah wanita simpanan yang dicari suamiku di luar sana. Segera bukukan kartu hitam milik Sumoyan. Shumoyan sudah lama bertunangan. Kamu terus-menerus memanggilnya suami. Sebenarnya siapa yang jadi wanita simpanan di sini? Tidak mungkin. Moyan sudah berjanji padaku. Mengatakan bahwa dia pasti akan menjadikanku istri CEO. Bagaimana mungkin dia sudah bertunangan? Fei Fei, kamu jangan sampai terpengaruh olehnya. Aku rasa dia hanya ingin mengusirmu, lalu merebut posisimu sebagai wanita simpanan. Presiden Su adalah CEO dari grup Jiang LV, pernah berurusan dengan beberapa wanita penggoda di masa lalu. Itu hal yang sangat wajar. Tapi Fei Fei, kamu harus menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Ini ada sebuah cek senilai $300.000. Ambil ini dan pergilah.
Kamu masih merasa 300 ribu dolar itu sedikit? Sayangnya wanita tak tahu malu sepertimu hanya bernilai segitu. Sebelum berlangkah kaya, sebaiknya kalian periksa dulu nilai dari botol anggur merah yang kalian buka itu. Botol minuman murahan itu milikmu? Ditaruh di sini? Hanya mengotori kemewahan Villa Genting. Itu cuma sebotol minuman murahan. Memangnya seberapa mahal? Bahkan edisi koleksi Motai, hanya 4.000 dolar lebih sebotol. 300.000 dolar. Cukup bagimu untuk membeli satu krat kan? Tulisan Inggris di botol ini, kalau diterjemahkan, sepertinya bernama Romani Conti. Merek tidak jelas apa itu. Tidak pernah ada yang meminumnya. Minuman ini, sepertinya aku pernah melihatnya di internet. Satu botol harganya 120 ribu dolar. 120.000 dolar. Kalau begitu, 300 ribu dolarku juga cukup untuk menggantinya. Botol minumanku ini adalah keluaran tahun 1945. Terus kenapa? Romani Conti tahun 1945? Tunggu dulu. Minuman ini harganya lebih dari 3 juta dolar. $3.680.000. Siapa di antara kalian yang akan menggantinya? Fei Fei, kamu yang menyuruhku membuka botol anggur ini, kamu harus tanggung jawab padaku. Sayang, aku juga bisa saja bilang, kamu yang membeli botol ini. Memangnya dia punya cara untuk membuktikannya? Di dinding belakangmu itu ada sertifikat lelang. Pemiliknya adalah saya, Jiang Nan. Benarkah itu dia? $3.680.000. Siapa yang akan ganti rugi? Bukankah hanya 3 juta dolar lebih? Aku punya kartu hitam pemberian suamiku. Gesek saja sesukamu. Manis, ini adalah kartu kredit. Tidak bisa melakukan transfer. Aku tidak peduli. Aku berniat membayar. Salahmu sendiri kenapa tidak ada mesin pos? Mesin pos ada di belakangmu di dalam laci lemari kedua. Benar-benar ada. Kenapa dia bisa sangat hafal dengan seluk-beluk Villa Genting? Aku bisa bayar ganti rugi, tapi kamu harus angkat kaki dari villa ini. Dan jangan pernah lagi mengganggu suamiku. Oh ya? Apa kamu mau bertaruh? Kenapa? Kamu takut? Tidak masalah. Asal kamu sanggup menerima kekalahan. Hanya 3 juta dolar lebih? Tinggal gesek saja. Jika aku tidak sanggup membayar, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Kartu ini telah diblokir. Bagaimana bisa begini? Kartu ini telah diblokir. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu harus terima kekalahanmu. Tunggu sebentar, biar aku telepon dan tanyakan dulu. Halo sayang, Sayang, kenapa kartu hitam milikku kamu blokir? aku tidak melakukannya. Ada apa? Ini semua gara-gara wanita simpananmu itu. Dia bahkan mendatangi Villa Genting untuk menindasku. Wanita simpanan? Jangan-jangan itu adalah... Kenapa belum ada kabar dari Presiden Jiang? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Xiao Ding, ayo jalan. Wanita simpanan. Semenjak diangkat oleh Jiang Nan menjadi wakil manajer umum, aku sudah tidur dengan banyak wanita. Mungkinkah salah satu dari mereka... Wanita selingkuhan ini membeli sebotol minuman kelas atas. Katanya diproduksi tahun 1945 oleh Romane Conti. Aku dan sahabatku membukanya, dan sekarang dia memintaku membayar ganti rugi lebih dari 3 juta dolar. Botol terakhir produksi tahun 45 dari Romane Conti itu sudah lama dibeli oleh Jiang Nan lewat lelang. Beraninya dia mencoba menipuku? Cari masalah saja. Sayang, yang paling kucintai hanyalah kamu. Beri ponselnya pada wanita yang nekat mencari masalah itu, biar aku bicara dengannya. Suamiku ingin bicara denganmu. Kenapa? Presiden Su yang mencarimu tapi tidak berani angkat. Bukannya tadi sangat sombong? Kalau berani, angkat dong. Cepat angkat. Kamu yakin? Halo, Aku tidak peduli siapapun kamu, aku juga tidak ingin tahu siapa dirimu. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada sayangku, lalu pergi dari vilaku. Jika beberapa saat lagi aku masih melihatmu di sana, habislah riwayatmu. begitukah? Ekshu, Moyan, Suara ini. Tidak mungkin. Jiang Nan sedang dalam perjalanan dinas, dan nada suaranya pun tidak seberat itu. Sepertinya kamu memang tidak berniat untuk melakukannya, ya? Shu Moyan.
Aku memberimu uang dan kekayaan. Apakah agar kamu membantu simpananmu untuk menindasku? Bagaimana jika aku menolak? Bagus. Di Jiangcheng, belum ada yang berani membangkang kepadaku. Shumoyan, tunggu sampai aku masuk. Aku akan benar-benar menghabisimu. Aku tidak pernah melihat suamiku semarah ini sebelumnya. Sepertinya, kamu telah benar-benar membuatnya murka. Kemarahan bos grup Jiang LV. Sungguh tidak terbayangkan betapa hancurnya hidupmu sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu mari. Kita lihat saja nanti. Sudah tidak berdaya pun masih berani bicara keras. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani menghajarmu, ha? Sayang. Sayang, Tak disangka, wanita tak tahu malu sepertimu masih bisa menemukan pria yang mau menampungmu. Karena itu, hari ini, aku akan berbaik hati sekalian. Membantu tunanganmu menguji seberapa jauh, betapa hinanya dirimu ini. Apa yang kalian lakukan? kenapa tiba-tiba mati? Apa sinyal di luar negeri sedang buruk? Ya sudahlah, setelah aku membereskan wanita yang menyusup ke villa ini, baru aku akan lapor pada Jiang Nan. Dia sangat mencintaiku. Pasti dia akan memberiku banyak keuntungan. Sangat suka menjadi perebut pasangan orang. Kalau begitu, biar kuambilkan beberapa foto spesial untukmu. Kamu? Lucuti pakaiannya. Lepaskan. Ini aroma serbuk sari. Aku alergi serbuk sari. Lepaskan aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu lagi. Kamu alergi serbuk sari? Kalau begitu, hiruplah sepuasmu. Hiruplah lebih banyak lagi. Dia masih bertahan ternyata. Presiden Jiang. Presiden Jiang. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Villa Genting. Apakah kalian tahu siapa pemilik villa ini sebenarnya? Tentu saja kami tahu. Pemilik dari Villa Genting ini adalah direktur dari grup Jiang LV, Shumoyan. Shumoyan adalah direktur grup Jiang LV. Tepat sekali. Sumoyan adalah suamiku. Dia sudah memberikan villa ini kepadaku. Shumoyan hanyalah seorang pria parasit yang tidak berguna. Apakah dia layak memiliki villa Genting? Sebenarnya siapa kamu? Aku adalah kepala pelayan di villa Genting. Kukira kamu adalah orang yang sangat penting. Ternyata cuma seekor anjing penjaga yang dibeli suamiku. Lucu sekali. Fei Fei, aku sudah tahu. Dia pasti tunangannya wanita rendahan itu. Pantas saja wanita itu berani bertindak semena-mena. Ternyata dia punya hubungan gelap dengan pelayan ini. Besar sekali nyalimu. Beraninya memukul sahabatku. Apakah kamu tidak tahu kalau suamiku akan segera kembali? Jika dia sampai tahu kamu melepaskan wanita itu, maka kamu dan wanita rendahan itu akan segera tamat. Jika tidak ingin berakhir, berlututlah sekarang dan minta maaf. Lalu serahkan wanita hina itu kepada kami untuk diberi pelajaran. Kalau begitu, jangan ada yang pergi dari sini. Tunggu sampai Shumoyan tiba. Biar kita lihat siapa sebenarnya yang akan tamat. Beraninya mengganggu wanitaku di dalam vilaku sendiri. Apakah kamu sudah bosan hidup? Sayang, Biar aku lihat sendiri siapa yang berani mengganggu wanitaku. Bagaimana bisa itu kamu? Sekarang lihatlah siapa yang ada di sampingku. Kenapa kamu ada di sini? sayang, si anjing penjaga ini, saat kamu tidak ada, dia membiarkan tunangannya masuk ke villa, bahkan memukul sahabatku. Tunangan? Dialah orangnya. Dia itu? Siapa? Apa aku mengizinkanmu pergi? Sorot matanya. Kenapa terasa sangat familiar? Seperti pernah ku kenal. Shumoyan, tidakkah kamu lihat dia sedang sangat menderita? Dia menderita? Apa hubungannya denganku? Aku akan tetap di sini dan membawanya ke rumah sakit. Lagi pula, jika di dalam villa ini sampai ada yang tiada, bukankah itu akan menyulitkanmu? Kali ini aku lepaskan kamu. Nanti saat kita bertemu lagi, tundukkan kepalamu di hadapanku. Kamu dengar itu tidak? Xiao Ding,
Shumoyan, saat Butler Chen berhasil mengumpulkan bukti perselingkuhanmu, aku pasti akan membuatmu menerima balasan yang setimpal. Sayang, kamu biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, aku punya status tinggi. Jika aku menanggapi orang kelas rendah itu akan merusak harga diriku. Lalu setelah ini kamu tidak boleh cari wanita simpanan lagi. Sayangku kan sangat cantik. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Wakil Presiden Su, saat kamu sedang bermesraan, apa kamu lupa bahwa aku juga ada di sini? Kamu anjing penjaga benar-benar tidak tahu diri. Lagi pula, suamiku adalah presdir dari grup Jiang LV. Kenapa kamu memanggilnya wakil presdir? Karena presdir grup Jiang LV yang asli adalah orang lain. Benar begitu? Wakil Presiden Su? Apa suami Fei Fei bukan seorang presdir? Lalu siapa presdir yang sebenarnya? Apa yang dia katakan itu benar? Kamu bukan seorang presdir? Aku adalah wakil presdir. Apa? Lalu di grup Jiang LV, siapa presdir? Yang sebenarnya? Dia adalah... Presiden Jiang, setelah obatnya terserap sepenuhnya, wajah Anda akan segera pulih kembali. Lalu grup Jiang LV, siapa CEO yang sebenarnya? Hanya seorang wanita tua yang membosankan. Aku juga tidak begitu mengenalnya. Shumoyan, aku tidak meremehkan latar belakangmu yang rendah. Aku membantumu meniti karier hingga sukses. Tapi di belakangku, begini caramu memperkenalkanku, Chan Zushu. Buat Shumoyan membayar ganti rugi. Wakil Presiden Su, Anda pasti tidak ingin fakta bahwa Anda membawa orang luar ke villa ini tanpa izin, diketahui oleh pemilik yang sebenarnya, kan? Pemilik yang sebenarnya? Suami Fei Fei ternyata bukan seorang CEO. Lalu villa Puncak Awan ini, mungkinkah ini juga bukan miliknya? Kalau begitu, ini benar-benar sangat keterlaluan. Apa sebenarnya maumu? Sebagai kepala pelayan di villa Puncak Awan ini, saya berkewajiban meminta ganti rugi darimu. Lagi pula orang yang kau bawa kemari telah merusak banyak sekali barang. $3.688.000, 1 sen pun. Jangan sampai ada yang kurang. Ternyata kau takut aku tidak bisa membayarnya. Bagus sekali. Seekor anjing penjaga sepertimu saja. Berani meremehkanku. Jika hari ini aku sanggup membayar, aku ingin kau berlutut dan bersujud padaku untuk minta maaf. Lalu bagaimana jika kau tidak sanggup bayar? Ini karena kau melihat kartu hitamku sudah tidak aktif, lalu kau ingin menertawakanku, kan? Maaf saja, kartuku masih sangat banyak. Jika aku sampai tidak sanggup membayar, aku akan berlutut dan bersujud 10 kali padamu. Bekukan semua rekening bank yang aku berikan kepada Shumoyan. Kamu seperti pecundang, terlalu merendahkan orang lain. Meskipun suamiku bukan presiden direktur, bagaimana mungkin dia tidak punya lebih dari $3 juta? Lihat saja buktinya. Sisanya, aku berikan padamu sebagai sedekah untuk pecundang sepertimu. Hanya begini saja? Jangan terburu-buru, aku punya banyak kartu. Bagaimana bisa jadi begini? Suami presiden direktur yang kamu bangga-banggakan itu, ternyata tidak sehebat itu, bahkan $4 juta pun dia tidak sanggup membayarnya. Sayang, cepat katakan sesuatu. Tunggu sebentar, aku harus menelepon. Sial, ini membuatku malu. Shumoyan, masa jayamu sudah berakhir. Kamu terbiasa hidup menumpang harta orang lain, sampai lupa siapa dirimu sebenarnya. Atas dasar apa kamu bilang suamiku hidup menumpang harta orang? Terus saja memanggilnya sayang, sepertinya kamu belum tahu kalau kamu itu hanyalah wanita simpanan. Apa katamu? Kamu sudah bertunangan? Jadi Presiden Shu ternyata tidak lajang? Lalu, bukankah Fei Fei itu simpanan? Jika kamu punya tunangan, lalu aku ini apa? Dia membohongiku, kan? Dia tidak membohongimu. Sebelum aku bertemu denganmu, aku sudah bertunangan. Lalu kenapa kamu tidak pernah mengatakannya kepadaku? Seluruh biaya hidupnya, semuanya bergantung pada belas kasihan tunangannya. Jika dia memberitahumu, bagaimana dia bisa menjaga citranya sebagai bos besar? Diam. Sayang, percayalah padaku.
Di dalam hatiku hanya ada kamu. Presiden Jiang, obat Anda sudah terserap sepenuhnya, saya akan mulai membuka perbannya. Tunanganku itu, selain dominan juga membosankan, mana mungkin aku menyukainya. Aku mendekatinya hanya untuk mendapatkan kepercayaannya dan menguasai hartanya. Presiden Jiang, Anda kenapa? Bantu saya buatkan draft surat somasi pemulihan aset. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, tunanganku sudah berjanji padaku untuk memindahkan kepemilikan Villa Genting ini kepadaku. Setelah aku mendapatkan surat rumahnya, aku akan mencantumkan namamu di sana. Sayang, kamu baik sekali. Pasangan tak tahu malu ini. Ayah, aku setuju untuk pulang ke rumah, tapi sebelum itu, aku ingin ayah mengirim orang ke Villa Genting untuk membantuku memberi pelajaran pada sampah ini. Shu Moyan, terimalah kekalahanmu. Karena kamu tidak mampu membayar ganti rugi, cepat berlutut di hadapanku. Jangan berpura-pura suci. Bukankah kamu juga sama saja? Selagi dia sedang dinas luar, kamu membawa tunanganmu untuk bersenang-senang di sini. Aku juga memegang rahasiamu. Begitukah? Kalau begitu aku akan menelepon seseorang untuk bertanya, biar kita lihat siapa yang lebih parah. Joshu, Presiden Jiang, ini surat somasi hukum untuk pengembalian aset. Joshu, aku segera ke sana. Joshu, aku segera sampai. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tangkap dia. Kenapa? Menangkap seekor anjing penjaga saja? Kalian tidak mau? Uang minuman ini, kalian yang bayar. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu menyukai tunanganku. Tapi sayangnya, dia hanya menyukaiku. Shu Moyan, kamu tidak tahu cara menghargainya, kamu akan menyesal. Menyesal? Aku sama sekali tidak takut kamu melapor. Menurutmu, di antara kata-kata kita berdua, siapa yang akan dia percayai? Lagi pula, tunanganmu pernah datang ke villa ini. Jika barang antik di villa ini sampai rusak, siapa orang pertama yang akan dia curigai? Semua ini dibeli oleh Presiden Jiang dari seluruh penjuru dunia. Meskipun kalian semua dijual pun, tetap tidak akan sanggup membelinya kembali. Sayang, aku memberimu kesempatan untuk menghancurkan barang antik yang sangat mahal ini. Mau mencobanya? Baik, aku sudah lama ingin memberinya pelajaran. Berhenti. Diam! Jika harus ada yang mengganti rugi, itu adalah kamu. Biar kupikirkan alasannya. Benar, katakan saja si buruk rupa tunanganmu itu, karena cemburu, telah menghancurkan semua barang antik di sini, termasuk botol minuman itu. Kalian setuju kan? Ya, Tentu saja. Ini semua perbuatan tunanganmu. Salahmu sendiri membiarkannya masuk, jadi pas sekali dia yang disalahkan. Pernahkah kamu terpikir bahwa aku sebenarnya tidak punya tunangan? Cepat atau lambat aku akan tinggal di sini. Lagi pula, kamu alergi serbuk sari? Tidak mungkin. Aku belum pernah melihatnya saat sedang alergi. Dalam keadaan terdesak begini pun, kamu masih berani membohongiku. Suruh dia berlutut di atas pecahan ini bersujud dan minta maaf padaku. Suruh dia berlutut. Berlutut. Cepat berlutut. Presiden Jiang, Lepaskan dia sekarang juga. Presiden Jiang, Kenapa kamu kembali lagi? Di mana? Shu Moyan. dia pergi ke kamar untuk mengambil sertifikat rumah. Sayang, ini kuserahkan padamu. Aku pergi mengambil sertifikat rumah dulu. Dengar itu? Sebentar lagi Villa Genting akan menjadi milik kami. Perlu saya menangkapnya keluar? Tidak perlu? Ayo, buat perhitungan denganmu dulu. Kenapa? Kamu pikir dengan menyewa baju bermerek,
dan mempekerjakan beberapa aktor sudah bisa berpura-pura menjadi presdir? Apa kamu akan bilang lagi kalau villa ini juga milikmu? Masih berani bersikap sombong? Aku akan segera menjadi nyonya rumah villa genting ini dan kedepannya mungkin menjadi istri presdir grup Jiang Elf. Apa aku harus takut padamu si presdir gadungan? Akan kukatakan sekali lagi, kamu hanyalah wanita simpanan dari seorang pria rakus harta. Mau cari masalah? Kalian. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Pemilik villa genting ini adalah aku. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Pemilik dari villa genting adalah aku. Apa? Pemilik dari Villa Genting. Ternyata dia? Kalau begitu, bukankah dia presiden direktur dari grup Jiang LV? Berarti tunangan dari Presiden Shu. Juga dia? Kita menjilat seorang pria parasit, tapi malah menyinggung presiden direktur yang asli. Kamu adalah pemilik villa genting? Presiden direktur grup Jiang Elf? Dan tunangan dari Su Moyan? Aku sudah mengatakannya pada kalian, tapi kalian terlalu sok hebat. Maafkan saya Presiden Jiang, saya tidak tahu. Saya tidak punya mata, saya tidak tahu kalau Anda adalah tunangannya Sumoyan. Aku tidak seharusnya menuruti kata-kata Song Yuanfei untuk menyerang Anda. Maafkan aku. Mohon maaf. Itu semua karena Song Yuanfei membohongi kami. Jika harus ada yang dihukum, hukumlah dia saja. Benar, itu semua salah dia. Villa Genting juga dia yang membuatnya kotor. Presiden Jiang? Aku tidak tahu kalau villa genting milikmu. Su Moyan dari awal membohongiku kalau dia itu masih lajang. Aku juga korbannya. Oh ya? Tapi yang kudengar, ketika Shumoyan bilang padamu bahwa dia punya tunangan, pilihanmu adalah tetap menjadi wanita perusak hubungan orang. Kamu bukan merasa bersalah, kamu hanya merasa takut. Maaf, aku tidak akan berani lagi. Mohon maaf, maafkan aku. Mau selamat? Mari kita main sebuah permainan. Sayang, aku belum menemukan sertifikat rumahnya. Kapan kamu kembali? Sayang, aku tidak mencari sertifikat rumahnya. Kapan kamu kembali? Baru saja? Nan. Kalau kata-kata sebelumnya, seharusnya dia belum dengar. Kamu pasti salah paham, kan? Dia ini sepupuku. Begitukah? Sudah kukatakan jangan kesini. Tapi kamu malah memaksa datang. Sekarang lihat. Bagaimana kalau kakak iparmu marah? Apa yang kamu bicarakan? Diam. Cepat bawa semua teman-teman, tidak bergunamu ini dan pergi. Villa Genting bukan tempat untuk orang seperti kalian. Sudahlah kalau kamu membohongiku tentang status lajangmu. Tapi kamu masih saja mempermalukanku di depan tunanganmu sendiri. Pria macam apa kamu ini? Jika kamu bicara lagi, aku akan menghabisimu. Nanan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah memiliki tunangan yang begitu sempurna seperti dirimu. Mana mungkin aku tertarik padanya? Aku akan segera memutuskan hubungan dengan mereka. Dan tidak akan pernah berhubungan lagi selamanya. Presiden Su, kamu tidak bisa. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika bicara satu kata lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Lalu, kekacauan di lantai ini? Kenapa bisa terjadi? Itu dia. Dia yang secara sepihak membiarkan tunangannya masuk, bahkan tunangannya mencoba menggodaku. Oh, benarkah? Saya tidak tahu apa-apa. Hatiku sudah lama menjadi milikmu. Lalu? Lalu tunangannya yang jelek itu. Karena merasa cemburu, dia menghancurkan barang antik di villa ini. Dia ingin memfitnahku dan memaksaku membatalkan pertunangan kita. Oh, benarkah? Bukan saya, Presiden Jiang tidak melakukannya. Nanan, kamu tidak tahu, setiap kali kamu melakukan perjalanan bisnis, sikapnya terhadapku sangat buruk. Dia sangat meremehkanku. Lalu apa maumu? Pecat dia. Dia harus dipecat. Orang seperti ini hanya akan membawa malapetaka nantinya. Kita juga harus mencari tunangannya dan minta ganti rugi. Jika tidak sanggup membayar, kita akan melaporkannya dan membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Ide bagus. Aku juga berpikir demikian. Tapi ada satu keganjilan dalam hal ini. Butler Chen tidak pernah memiliki tunangan. Sosok jelek yang kamu lihat itu adalah wajahku saat sedang alergi. Kamu telah berkhianat. Kalian tidak. Kamu sedang menjebakku. Semua yang terjadi barusan
Sudah aku rekam semuanya? Jadi tadi kamu sedang... Bermain dengan anjing? Ini adalah surat pengacara untuk pengembalian aset. Tidak boleh kurang sepeser pun. Nanti kita bertemu di pengadilan. Nanan, aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria di dunia. Beri aku satu kesempatan lagi, beri aku satu. Kamu mencintaiku. Kamu tidak akan menyalahkanku. Ini semua salahmu. Dasar wanita tak tahu kamu yang menggodaku duluan. Apa kamu masih punya hati? Kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Di mataku, kamu hanyalah seekor anjing sampah yang menjijikkan. Kamu keparat. Apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah merusak wajahnya, aku tidak akan pernah menyukainya lagi. Nanan, bisakah kamu? Bajingan. Apa kamu tahu? Kepergiannya kali ini adalah untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Dia mencintaimu sepenuh hatinya. Tapi kamu Shumoyan, kamu benar-benar tidak pantas. Aku tidak pantas. Lalu kamu pantas? Kamu hanyalah anjing penjaga. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu pun jangan harap bisa. Lalu bagaimana denganmu? Anjing jantan yang tidak berguna? Shumoyan. Aku tanya padamu sekali lagi. Apa kamu benar-benar tidak ingin memberiku kesempatan? Shumoyan, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Kalau begitu kamu dan orang brengsek ini bersama-sama. Tinggallah di Villa Yunding. Selamanya. Siapapun yang tidak ingin dipenjara, cepat tangkap mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Villa Yunding dibangun di puncak gunung. Tidak akan ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Siapa bilang? Chen Zhoushu, kamu hanyalah seekor anjing penjaga. Apa kamu berharap bisa membalikkan keadaan? Tiarap kalau tidak ingin mati. Tuan Muda, Ketua Dewan mengutus kami untuk menjemput Anda pulang. Tuan Muda, pimpinan menugaskan kami untuk menjemput Anda pulang. Identitas Anda? Identitas asli Tuan Muda adalah putra mahkota dari konsorsium keuangan. Kami ada di sini demi melindungi keamanan Tuan Muda dengan menyamar di dalam villa sebagai petugas keamanan biasa. Tidakkah Presiden Jiang merasa bahawa sejak Tuan Muda datang ke Villa Genting menjadi kepala pelayan, perkembangan grup Jiang LV pun mulai meroket pesat? Cukup, kesuksesan bergantung pada usaha sendiri. Grup Jiang LV bisa jadi seperti sekarang ini, juga berkat kerja keras Presiden Jiang. Aku sungguh bodoh. Tidak mengenali orang baik di depan mata, malah menganggap pria tak berguna itu sebagai permata. Exumoyan, coba kamu lihat baik-baik. Ini akan menjadi hari terakhirmu berada di Villa Puncak Awan ini. Nanan. Kontraknya akan aku tanda tangani. Uangnya akan aku ganti. Tolong suruh mereka jangan tangkap aku. Jangan biarkan mereka membawaku. Shumoyan, sekarang ini sudah bukan soal uang lagi. Kamu sudah melanggar hukum. Bawa semuanya pergi. Nanan. Kenapa? Apa kamu tidak tega? Bukan, aku hanya tidak menyangka bahwa seseorang ternyata bisa memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Untunglah aku menyadarinya sebelum kita sempat menikah. Orang yang sedang jatuh cinta. Memang sedikit agak bodoh. Kamu sudah lama menyadarinya? Ini seharusnya sangat mudah untuk disadari, kan? Nanan. Moyan, apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Moyan, aku ini alergi serbuk sari. Hari ini adalah peringatan 1 tahun pacaran kita. Aku memberimu bunga segar, tapi kamu malah begini. Kan cuma alergi. Dicium sedikit tidak akan membuatmu tiada. Tidak asyik sekali sih. Mo. Biar aku saja. Terima kasih, Zhoushu. Tapi, setelah ini, mungkin aku akan memusatkan semua energiku untuk bekerja. Maaf ya. Kamu juga tidak perlu terlalu merasa tertekan. Kita akan bertemu lagi di puncak kesuksesan.